Disk D admin gak terdeteksi ya di komputer ini. The request could not be performed because of an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan dengan jelaskah apakah ada yang aneh dari sekumpulan disk ini? Ada disk C, disk E, disk F, kemudian disk G. Apa yang kurang dari keempat disk ini? Ya, buat kamu yang belum tahu, kalau tiada disk D atau nggak adanya disk D di sini, jadi dari C langsung lompat ke E, F, dan G. Disk D-nya kemana? Nah, itu dia masalahnya. Disk D admin gak terdeteksi ya di komputer ini. Jadi kalau admin cek di Explorer, Windows Explorer, hanya muncul keempat ini aja. Padahal totalnya ada 5 disk. Dan kalau admin coba cek di bagian ini, manajemen disk, dia langsung muncul seperti ini. Initialize disk. Ada pilihan MBR dengan GPT. Dan kedua-duanya sudah admin coba, baik itu MBR maupun GPT, hasilnya seperti ini nih. Kita coba aja, tekan OK ya, misal ini GPT. Nah, hasilnya seperti ini. The request could not be performed because of an atau IO device error. Ya, seperti itu. Dan kalau kita cek di bagian bawah sini, di sini disk 2-nya unknown dengan kapasitas 3,8 GB, tulisannya not initialized. Kalau admin klik kanan di bagian disk 2-nya ini, itu initialize disk-nya nggak muncul, hanya tulisan offline, properties, dan help. Sedangkan untuk bagian ini, kalau kita klik kanan, ya cuma ada properties dengan help. Itu aja. Admin sudah gunakan juga aplikasi pihak ketiga, misal Aome. Hasilnya masih sama seperti ini juga. Dan ada beberapa kasus juga admin temuin, dia nggak tulisan angka seperti ini ya, cuman unknown aja. Nah, biasanya kalau seperti itu, dari yang admin dapatkan penjelasannya itu masalahnya ada di hardware, tapi nggak tahu lah. Ini admin ngalaminya yang seperti ini, masih ada tulisan kapasitasnya 3,86 GB. Ya, tentunya disk D admin bukanlah kapasitas kecil ini ya. Flash disk sekarang aja nggak ada yang seukuran gini. Jadi kapasitas disk D admin itu sebenarnya 2 tera. Ya, 2 terabyte. Tapi yang kedeteksi cuma 3,8. Dan di sini tulisannya juga unallocated. Admin sudah coba jalankan ini, manajemen perangkat atau ya device management ya, device manager seperti ini. Kemudian admin coba lakukan ini pada disknya itu. Nah, ini dia. Admin klik kanan, admin coba update driver. Admin pilih yang search automatically dengan browse my computer for drivers, hasilnya masih sama, error juga atau nggak kedetek juga. Admin coba disable juga masih sama saja, tapi di sini bagusnya adalah disk D admin, ini dia ST200D DM006 itu masih terbaca ya, walaupun di sini unknown. Dan ini adalah disk atau HDD dengan merek Seagate 2 TB. Yang di atas ini juga ST ya, Seagate juga. Tapi ini kepunyaan dari laptop, admin pindahkan ke dalam PC ini. Dan yang lainnya ada TIM, ini SSD, dan ini ada eksternal HDD admin. Dan yang terakhir ini adalah WD Blue ya. Jadi yang bermasalah adalah ini dia, Seagate admin yang 2 TB. Jadi untuk mode software atau ngotak-atik di dalam disk management ini nggak ada hasilnya ya. Jadi admin coba berinisiatif yang paling mudah, paling gampang. Paling mudah, paling gampang. Admin coba restart aja dulu lah PC-nya. Siapa tahu dengan merestart bisa kembali sembuh. Ya, kita coba restart langsung aja. Ternyata setelah di restart, hasilnya tetap aja disk D admin nggak terdeteksi. Jadi untuk restart gagal ya. Kalau kita coba buka lagi untuk manajemen disk atau disk management, dia agak lama munculnya. Ya, lagi-lagi muncul seperti ini, initialize disk antara MBR dengan GPT. Dan kalau kita scroll lagi, tetap ada di sini unknown not initialized. Ya, padahal disk D admin itu isinya data-data video buat YouTube ya. Kemudian data-data instalan game admin, ya walau memang untuk foto video sudah admin pindahkan ya.
karena data-data pribadi seperti itu rawan hilang, ngeri banget admin. Jadi disk D itu hanya untuk data kerja dan juga ya instalan game, cuman ya jadi nggak kebaca seperti ini. Kita akan coba pindah ke mode hardware, yaitu kita bongkar PC-nya. Apakah ada masalah di PC-nya sendiri? Kalau sudah software sudah di restart juga masih gagal. Admin coba matikan dulu PC ini. Jadi admin akan langsung buka saja PC-nya. Pastikan sudah dicabut ya untuk listrikannya. Ya, ini dia bagian dari dalam PC admin, bagian sampingnya, side panelnya admin lepas. Ya, tentu banyak banget kabelnya, sarang ular di sini. Dan di sini admin menggunakan 3 harddisk ya. Itu dia. 2 harddisk di bawah sudah debuan juga, dan 1 harddisk laptop yang admin pasangkan. Cuman masalahnya di sini adalah karena berjelimetnya kabel seperti ini dan tempatnya sempit, jadi admin menggunakan 1 kabel power untuk harddisk. Jadi ya, ini dia kabel harddisk untuk power. Ya, buat kami belum tahu ya, untuk kabel harddisk itu ada 2. Ada yang ini power, kabel harddisk power, dan ini untuk data. Jadi kalau admin cabut seperti ini, buat yang belum tahu aja. Nah, yang kecil seperti ini buat data. Sedangkan untuk powernya, dia menggunakan kabel apa ya nyebutnya? Kabel molek kah? Admin kurang tahu pasti sih, sudah lama juga otak-atik seperti ini. Nah, ini kabel powernya. Admin menggunakan kabel power yang 1 rangkaian seperti ini, satu rangkaian itu ada beberapa colokan untuk harddisk. Jadi 1 kabel ini itu nyambung ke PSU di sana, itu ada beberapa soket atau colokan seperti ini. Dan 1 rangkaian kabel ini itu langsung nyolok ke 3 harddisk, 2 HDD besar 3,5 inci dan 1 yang 2,5 inci. Dan itu dari 1 sumber, 1 colokan ke PSU. Padahal sebenarnya masih ada sih colokan lain yang kosong. Cuman karena kondisi kabel seperti ini sempit juga, jadi admin berinisiatif menggunakan 1 rangkaian seperti ini aja, dimana di dalamnya ada banyak colokan, jadi nggak banyak makan tempat ya. Jadi 1 kabel langsung bisa memasang atau mentenagai 3 harddisk sekaligus seperti ini nih. Nah, kelihatan nggak? Ini kabel power harddisk itu sebenarnya ya sama. Kalau dicabut ya 1 kabel tadi. Nah, jadi harddisk Seagate admin yang bermasalah itu yang ini nih, yang di atas ini. Yang bawah ini adalah WD Blue, yang atas Seagate. Dan kabel ini juga itu ya sama, di bawah ini juga kabel power untuk WD Blue. Dan ini dia terpasang sudah. Admin cabut aja. Nah, ini dia. Jadi ya 1 kabel ini, 1 rangkaian itu 3 harddisk. Admin berasumsi saja, mungkin saja ya, karena 1 kabel yang dipakai rame-rame seperti ini. Mungkin saja. Jadi admin berinisiatif untuk hanya menggunakan 2 harddisk saja untuk 1 kabel. Jadi admin pasang dulu ya. Dan admin pasang lagi. Nah, admin pasang. Dan untuk yang ini, colokan untuk harddisk laptop yang 2,5 inci itu admin lepas, baik itu yang power maupun yang datanya dilepas seperti ini. Mungkin saja karena kekurangan tenaga sehingga harddisknya ini nggak kedeteksi. Mungkin saja ya, cuman asumsi awam admin saja. Buat kami lebih paham bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi sudah admin cabut, nantilah kalau admin punya niatan, karena kabelnya sendiri admin simpen di gudang ya, harus diambil dulu kabel power ini. Jadi untuk sementara seperti ini dulu aja. Kita akan coba nyalakan PC-nya, apakah harddisk Seagate ini yang nggak kedeteksi tadi, disk D tadi, bisa kedeteksi setelah mencabut kabel power dengan kabel datanya ini. Dan hanya menyambungkan 2 harddisk saja, atau menyalakan 2 harddisk internal saja. Ya, posisi PC sudah admin nyalakan kembali. Dan bisa kamu lihat saat ini disk D admin kembali terdeteksi dengan kapasitas kosongnya itu 97,9 GB, totalnya 1,81 atau 2 TB ya. Jadi terdeteksi kembali disk D. Ya, kenapa cuma 3? Katanya 5 karena ya disk laptop tadi sudah admin cabut. Kemudian disk satunya lagi itu sebenarnya harddisk eksternal ya. Jadi ya yang terbaca saat ini adalah 3 disk
terutama disk D-nya sudah terbaca atau HDD SIGIT-nya sudah terbaca. Jadi ya ini mungkin kasuistik ya, nggak bisa sama semuanya seperti ini. Mungkin saja karena faktor power atau tenaga atau listriknya sudah nggak kuat lagi untuk mentenagai 3 harddisk dari satu kabel. Ya berhubung juga harddisk admin juga sudah lawas ya, karena harddisk ini juga SIGIT ini itu umurnya sudah masuk ke 7-8 tahun dan PC ini dinyalakan terus. Jadi sudah saatnya mungkin mau pensiun. Admin juga pingin banget untuk segera memindahkannya data-data ini ke harddisk yang baru. Mungkin juga karena faktor dari PSU yang sudah lemah, bisa jadi juga. Atau mungkin admin akan coba pindah ke colokan lain. Tapi setidaknya untuk kasus admin seperti ini ya, karena satu kabelnya itu diisi oleh 3 harddisk. Jadi kamu coba saja beberapa cara. Yang penting jangan kamu bongkar harddisk ini ya. Karena ngebongkar harddisk itu sudah auto rusak. Karena harddisk itu nggak bisa dibuka di sembarang tempat. Tempatnya harus benar-benar steril dari debu. Jadi walaupun debuan seperti ini, tapi di bagian dalamnya itu masih tanpa debu ya, kosong. Ya kecuali mungkin bekas remahan dari piringannya. Kalau misalkan lecet juga. Tapi setidaknya lakukan aja seperti ini, semisal restart atau coba kamu otak-atik bagian kabelnya, atau sebelum itu coba kamu juga lakukan perbaikan di bagian disk manajemennya, atau juga bisa menggunakan command prompt. Admin juga sempat cari-cari, cuman nggak admin lakukan karena admin khawatir justru data-data penting yang ada di disk D-nya tersebut hilang. Jadi ya ambil aja yang bermanfaat dari video ini, semoga bermanfaat ya. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!